Ya, ini yang pertama kali menguji down trendline, ini yang kedua kali down trendline, ini yang ketiga kali yang menguji down trendline. Nah, kalau di sini nggak kuat, ada potensi itu IHSG terkoreksi ke area gap. Ya, kebetulan ini ada area gap. Nah, kalau area gap ini udah ditutup dan masih kuat di atas garis kuning, ini memang baru saya gambar tadi ya. Saya baru gambar tadi karena ini saya mau nunjukin ini ada pola symmetrical triangle gitu. Nah, tapi kalau di sini apa namanya? Di sini dia nggak di area kotak biru ini ya. Area kotak biru ini dia nggak bisa rebound dan nggak kuat juga di atas garis kuning, maka berpotensi nguji support kuatnya nih di sekitar 6.500-an. Ya, support kuatnya di sekitar 6.500-an yang kalau misalnya kita perbesar gitu ya atau naikin time frame. Nah, ini tuh merupakan support yang udah pernah diuji sebelum-sebelumnya ya. Ya, ini kurang lebih di sini lah ya. Nah, tuh, kan sama ya. Ya, jadi ini support yang sudah sangat lama sekali diuji sama IHSG ya. Di sini apa namanya? Nggak bisa jebol balik lagi, naik sini nggak bisa jebol balik lagi gitu kan. Ini juga sama yang akhirnya ditembusnya di sekitar tanggal segitu di tahun 2020 berapa 2021 ya. Jadi ini merupakan support kuat yang terdekat. Nah, tapi kalau ini dijebolin juga ya akhirnya akan turun ke 6.000-an sini ya, 6.000 sampai 5.700 paling dalam, paling dalamnya. Nah, so far kalau sejauh ini ya, sejauh ini kalau kita ngelihat dari chart candle 2 hari ya, dari hari Jumat dan hari ini, masih belum kelihatan tanda-tanda bahwa akan ada penurunan, kecuali besok candlenya merah lagi, nah itu barulah kita akan mulai masuk ke fase koreksi sehat, ya. Fase koreksi sehat, saya ulangi lagi ya, fase koreksi sehat. Koreksinya sehat kalau sampai sini masih sehat. Tapi kalau udah jebol ini, yang kuning, apalagi jebol ini, ya itu udah koreksinya bukan koreksi sehat lagi, ya. Kalau udah jebol ini koreksinya koreksi masif. Dalam arti bakalan koreksinya bakalan dalam, ya. Mungkin bisa satu hari IHSG minus 2%, selama minus 1-2% selama 2 atau 3 hari pada saat jebol garis garis ungu ini gitu. Ya, so far kalau dari sini buat nyampe sini ini koreksi sehat, masih termasuk koreksi sehat ya. Jadi turun sampai misalnya saya kasih panah ya. Turun sampai sini, ini sebenarnya panahnya dulu udah sempat kita buat, cuman saya hapus ya. Apakah dia naik ini atau dia malah lanjut turun lagi gitu ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Pada saat dia koreksi masuk ke kotak biru, nah setelah kotak biru apakah dia mantul atau malah bablas turun? Ya, itu yang masih jadi tanda tanya. Sampai sekarang saya masih belum bisa melihat ke depannya akan seperti apa. Nah, kalau Bapak Ibu ngikutin Zoom minggu lalu, ya, saya minggu lalu pun saya bilang penentuan IHSG itu ada di minggu kemarin dan minggu ini, ya. Jadi buat melihat pergerakan IHSG di bulan Agustus, menurut saya itu ditentukan oleh pergerakan minggu kemarin dan minggu ini. Kalau minggu kemarin dan minggu ini sudah terbentuk polanya, nah barulah saya bisa bilang, oh
Agustus akan koreksi dalam. Oh, Agustus akan sideways. Oh, Agustus akan rebound seperti itu. Ya. Ya sama kayak waktu di sini ya. Waktu di sini ini hari Senin 4 Juli ya. Nah, saya bilang marketnya harusnya sideways gitu. Nah, tapi karena sideways-nya terlalu lama, saya sampai sempat bilang, wah ini ada potensi IHSG bisa turun dulu nih ke 6.000 gitu. Karena pada saat itu saham-saham batu baranya nggak mampu naik, ya, nggak mampu naik. Beberapa saham batu bara kita sampai kena trailing stop gitu ya. Bahkan kayak Harum itu kena false breakdown. Ya, udah jebol support kita jual, ternyata turun sebentar terus mantul. Ya, sampai kena seperti itu. Padahal dapat harganya udah cukup murah ya, 1.460 waktu itu. Nah, cuman ya namanya juga market sideways, pasti banyak yang model-model seperti Harum itu gitu ya. Dan sampai suatu hari itu saya lupa tanggal berapanya gitu ya, tiba-tiba langsung pada naik semua ya. Saham batu baranya pada naik. So far udah sesuai prediksi sebenarnya ya, kalau nggak kena trailing stop ya. Jadi untuk IHSG sampai sekarang saya masih abu-abu arahnya mau kemana gitu. Memang ini terdekat akan potensi lebih ke koreksi ya, tapi koreksi cuma sampai sini masih terbilang sehat gitu ya. Jadi saya belum mau nakut-nakutin dulu gitu ya. Belum mau nakut-nakutin dulu karena masih batas wajar kalau turunnya cuma sampai kotak biru ataupun kotak kuning. Tapi kalau udah di bawah itu, terutama di bawah garis ungu ini, nah itu bagi siap-siap aja bagi yang pegang sektor yang nggak perform itu bakalan nyangkut cukup lumayan gitu ya. Nah sekarang kita mulai bahas ke sektoralnya dulu ya seperti biasa. Indeks siklikal. Oke, indeks siklikal ini udah kita buat garisnya ya. Ada garis biru dan garis hijau. Polanya adalah falling wedge ya, di mana setiap high-nya makin turun ke bawah, low-nya juga makin turun ke bawah, tapi jarak antara high dan low makin menyempit. Ya, jadi ini kan misalkan jaraknya 200 gitu dari. Nah, di sini tuh udah jaraknya udah makin sempit. Makanya jadi bentuk namanya falling wedge. Ini pola reversal ya. Jadi dari tren turun ini harusnya naik. Nah, cuman beberapa kemarin hari Kamis ya, hari Kamis breakout volumenya tinggi ya, breakout volume tinggi jadi harusnya confirm ya. Breakout volume tinggi, Jumatnya ada ekor di atas, hari ini ada ekor lagi di atas dengan candle merah. Nah, kalau untuk indeks siklikal ya, selama indeks siklikal nggak breakdown garis warna apa ya? Ini deh. Ini nyebutnya. Ya udah kuning aja. Ya, nggak selama dia nggak breakdown garis warna kuning, terutama dia masih bisa di atas garis biru ya, garis tenanan yang biru. Nah ini masih ada potensi indeks siklikal itu untuk lanjut naik ya. Nah sekarang kita mulai masuk ke secara sektoralnya di saham di sektor indeks siklikal. Ya, yang pertama itu kita masih ada SCMA. Ya, yang pertama itu kita masih ada SCMA. So far di sini udah breakout, volumenya juga lumayan tinggi ya. Udah gitu naiknya pelan-pelan terus sideways. Ya, jadi sekarang bentuknya sideways. Ya, bentuk sideways dan garis merah ini merupakan garis support yang sebelumnya ada di sini. Nah, hari ini candlenya hijau ya, ada di dalam satu candle panjang ya.
Maksudnya yang lebih panjang dibanding hari ini. Meskipun candle ini merah. Nah, ini kalau dari pola candlestick gitu ya. Ini adalah pola 2 candle bullish reversal. Dengan syaratnya ya. Dengan syarat bisa break high dari candle yang ada di sini. Ya, yaitu di 236. Dan akan lanjut turun. Ya, kan bisa aja polanya gagal ya, Bapak Ibu ya. Lanjut turun kalau misalnya ternyata dia breakdown dari low di candle yang ini. Ya, jadi setiap ada satu candle panjang, terus candle berikutnya ada di dalam range dari candle pertama gitu ya. Nanti candle ketiga misalkan masih ada di dalam range dari candle pertama, ya ini cenderungannya akan sideways. Gitu ya. Ini akan sideways. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini. Dagangan ini ya. Candle ini kan candle panjang. Nah, candle candle setelahnya ini ada di dalam range dari candle panjang ini. Ini sampai beberapa hari. Nah, sampai suatu ketika low yang ada di sini di breakdown sama candle ini. Ya, hasil apa? Harga sahamnya turun terus gitu. Ya, ini prinsipnya juga sama. Ya, prinsipnya sama. Kalau dia break low dari yang candle ini, yang panjang, itu di bawah 220, ini harga sahamnya akan turun. Tapi kalau dia bisa break out high-nya di 236, ini akan lanjut naik. Ya, jadi untuk sekarang SMA kalau saya lihat arahnya masih ada potensi untuk naik ya. Jadi breakout 236, resistennya di 248 sampai 250-an, ya sampai 252, lewat dari 252 300. Ya. Nah, ini akan jadi penentuan nih beberapa hari ini. Pokoknya kita lihat aja ya beberapa hari ini apakah dia mampu break high candle ini atau malah break low candle ini. Kalau break high lanjut naik, break low akan lanjut turun. Dan otomatis kalau break low ini akan kena stop loss kita ya. Jadi stop lossnya akan kita naikin di 220. Terus di sektor ini kita masih ada IMAS ya. IMAS kalau nggak salah laporan keuangannya juga cukup lumayan oke ya, IMAS. Dan ini masih sideways dan baru akan uptrend kalau ngelewatin garis kuning ini ya. So ini masih sideways. Masih menarik sih buat dikoleksi gitu ya. Cuman masih sideways. Terus kita ada IPTV ya, yang kemarin sempat kita beli pas lagi momen-momennya BMTR kenceng ya. Ternyata masih sideways. Nah, ini juga sama ini Bapak Ibu ya. Ini ada satu candle panjang. Nah, ini candle panjang. Nah, ini ya. Nah, pokoknya patokannya candle ini aja. Di range dari 103 sampai 115. Tinggal ini saham IPTV mau break atas atau mau break bawah gitu aja. Kalau break atas lanjut, break bawah break atas lanjut naik, break bawah lanjut turun gitu. Ya, jadi ini masih sideways. Kalau break atas lanjut naik arahnya 150, cuman kemungkinan kita akan lihat dulu di area 140 sini. Gitu ya. Terus kita juga masih hold ABA ya. Nah, ABA ini masih dalam paralel channel ya. Channel uptrend yang udah kita buat jauh-jauh hari gitu. Balik lagi, garis merah ini di 264 merupakan garis resisten kuat ya. Pada saat ABA ini mulai bisa closing di atas 264, ini akan membuka peluang ABA untuk naik ke garis yang biru selanjutnya. Tapi bukan sampai di 352 untuk sementara. Saya hapus dulu 352-nya ya.
Jadi untuk sementara targetnya di 320 dulu. Seperti itu. Ya, kemungkinan akan kena targetnya di ini ya. Ini kurang lebih di tanggal 23 Agustus. Ya, ini perkiraannya sih. Ya, perkiraannya akan kena di 320 di tanggal 23 Agustus. Ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat karena jangan terlalu lama ya, supaya duitnya bisa muter. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Tapi kalau dari perpotongannya itu kurang lebih tanggal 22-23 Agustus ya. Itu untuk ABA. Terus kita punya yellow ya di sektor cyclical ini. Nah, yellow juga masih sideways. Ya, yellow juga masih sideways. Ya, jadi karena masih sideways ya kita lihat dulu ya mau kemana nih, mau kena atas atau kena bawah. Pokoknya sementara targetnya di area sini. Kalau dia bisa closing di atas 100. Terus kita ada Mari. Nah, Mari ini menarik. Sideways. Ya, ini yang kemarin udah kita bahas. Mari sideways. Ya, Mari sideways. Ini mudah-mudahan confirm jadi low-nya ya yang ada di sini. Mudah-mudahan. Jadi kalau kita tarik garis trend line, nah, ya mudah-mudahan ini akan confirm jadi low-nya gitu supaya nggak terlalu lama nunggunya. Ya, ini kurang lebih pola yang ada ya, yang ada di saham Mari. Ya, so far masih menarik. Mari Aba masih oke. Sampai sekarang masih oke. Terus di sektor ini coba ya saya cek. Oke, saya mau kasih beberapa saham yang, oh sorry, sebelum masuk ke beberapa saham, kita bahas yang Foru dulu ya, kita punya Foru. Ya, so far Foru juga masih sideways ya, Bapak Ibu. Masih sideways, cuman sidewaysnya dalam range yang cukup lebar nih, dari 200 sampai 382 ya, dari 200 sampai 382. Hari ini naik, volumenya udah mulai di atas rata-rata, harusnya besok udah mulai naik lagi ya. Harusnya besok udah mulai naik lagi, ya harusnya bakalan naik ke arah sini sih, 382 ya. So far masih oke sampai sekarang. Terus tadi ya saham yang mau saya kasih tahu, yang menurut saya menarik di sektor ini itu ada beberapa ya. Cuman saya masih memikirkan apakah ini mau direkomendasikan atau enggak di grup gitu ya. Maksudnya supaya mau dimasukkan ke dalam porto kita atau enggak gitu. Yang pertama itu ada PSKT. Ya, ini PSKT ini ada satu candle panjang ya yang tadi ya yang saya bilang satu candle panjang tapi hari ini sempat di breakout tapi closingannya balik lagi. Nah, ini kalau dia mampu closing di atas high yang ada di sini ya di 83. Nah, ini akan membuka peluang buat naik sampai sini. Ya, 105 gitu. So, masih menarik sih sahamnya. Ya, sampai sekarang masih menarik. 100 sampai 105 ya jadi target. Sampai sekarang masih menarik sahamnya.
Cuman saya masih mau lihat dulu ya, karena ini kan sahamnya termasuk saham gorengan gitu ya, termasuk saham gorengan yang biasanya tuh digerakin pada saat ada kompetisi gitu. Tapi ini cukup unik. Bulan ini setahu saya nggak ada kompetisi, ya, kompetisi di salah satu sekuritas besar gitu ya, yang retailnya besar. Eh, tapi ini bisa bergerak gitu. Ya. Kalau di sekuritas yang agak kecil, emang ada yang lagi kompetisi memang sekarang. Ya, tapi saya nggak yakin sekuritas itu yang apa? Saya nggak yakin sekuritas itu mampu menggerakkan si saham ini. Investor ya maksudnya. Investor dari sekuritas-sekuritas. Para investor yang ada di sekuritas itu saya nggak tahu, nggak yakin bisa menggerakkan saham ini. Gitu. Jadi saya masih lihat-lihat dulu kayak gimana ya. Terus yang kedua ada saham eh bukan sih kok AS. Sebentar, saya lihat dulu. Ya, ASLC. Ya, ini. Ya, ini saham belum lama IPO gitu ya. Nah, ini ada potensi untuk dia bisa keluar dari downtrend line ya. Artinya kalau dia breakout garis downtrend ini potensinya adalah naik ya dengan target ke sini sementara ya, target naiknya sini sementara. Nah, ini yang jadi target kenaikannya. Asalkan dia keluar dari sini. Ini masih saya pantau gitu ya. Karena ini pergerakannya terus terang cukup lumayan liar ya. Cukup lumayan liar, naik turunnya juga lumayan gitu. Jadi masih saya pantau dulu kayak gimana. Kayaknya kalau break ini, break 210 itu menarik. Ya. Mungkin akan ada di dekat-dekat akhir minggu ini kalau dia mau break. Atau paling lama di minggu depan. Ya, ini mungkin kalau bisa dicatat juga sama Bapak Ibu ya. Siapa tahu nggak masuk porto gitu karena sesuatu hal. Eh, tapi Bapak Ibu mungkin bisa beli juga ya. Kayak kemarin tuh saya rekomendasi Hop ya. Hop juga meskipun belum masuk sampai area buy kita ya. Tapi dia udah sempat rebound. Ya, ini Hop contohnya. Nah, ini kan kemarin saya bilang ini area buy kita ya di sini. Di support gitu, supportnya di sini terus besokannya langsung mantul kencang. Ya, meskipun setelah itu dia sideways gitu ya. Jadi eh, ya memang nggak masuk rekomend tapi cukup menarik juga kan ini. Oke, terus yang menarik lagi, yang lagi saya pantau ya, yang menurut saya menarik, bakalan menarik itu bola. Kenapa bola? Nah, ini ada satu candle panjang, volume tinggi ya, range-nya dari low di 364, high-nya 448. Jadi ini dia lagi sideways di 364 sampai 448, meskipun tadi sempat low di 360. Nah, ini tinggal nunggu satu hari lagi ya. Satu hari lagi buat dia membuktikan dia bisa closing atau dia nggak bikin new low ya, nggak bikin new low lagi. Nah, itu baru eh, akan menarik ya. Targetnya masih di 500 sampai maksimal sini ya. Masih sangat-sangat menarik. Ya, ini masih kita akan pantau juga.
Oke, kita ke sektor selanjutnya, IDX Health. Nah, IDX Health yang kemarin saya sempat bilang ya, patah downtrend, patah uptrend line. Nah, ini salah satu contoh kalau udah patah uptrend, ya, yang confirm tuh modelnya gini, satu candle panjang, volume tinggi gitu ya. Nah, meskipun candle berikutnya merah juga, volumenya kecil. Nah, tapi ini area support yang udah kita gambar jauh-jauh hari. So, ini harusnya besok masih bisa mantul sedikit, nanti turun lagi gitu. Jadi ini area support kalau confirm dia lanjut rebound ya, teknikal rebound dulu ke atas, baru nanti dia turun. Ya. Nah, oleh karena itu kita kemarin keluar dari Same ya. Kita punya Same waktu itu ya karena saya lihat secara sektoralnya agak kurang oke, ya kita keluar dulu ya. Alhasil setelah keluar dia turun dalam, hari ini juga turun lagi ya. Nah, sebenarnya yang bikin sektor health ini turun itu yang saya tahu ya, itu Sido. Nah, Sido ini juga trennya patah. Saya gedein dulu weekly ya. Nah, supaya lebih kelihatan jelas. Ini saya bikin garis trenan. Nah, tinggal di sini nih. Sorry ini weekly ya. Berarti penurunan satu hari lagi harusnya dia bisa ada rejection. Ya, silakan kalau mau spekulasi gitu. Cuman kalau saya eh, mendingan saham lain dibanding spekulasi yang model begini gitu ya. Ini kan kayak nangkep pisau jatuh gitu. Ya. Kalau saya sih udah dulu. Jadi eh, saya sih saranin masih jauhin sektor kesehatan dulu. Ya. Karena biasanya kalau udah satu saham begini turun begini, beberapa saham yang lain tuh bakalan ikutan, ya bakalan ngikut. Ya contohnya ini PRDA juga turun juga nih, ARB hari ini, ya. Jadi mengerikan lah kalau misalnya memang secara sektoralnya kurang bagus, terus kita ada di saham itu gitu ya, cukup mengerikan. Karena pilihan sahamnya jadi lebih terbatas dan probabilitasnya juga lebih rendah jadinya. So, untuk ide Excel masih kita abaikan dulu ya, meskipun mungkin yang bisa dipantau ini ada KF, ya. Turunnya nggak terlalu dalam gitu ya, tapi ya karena secara sektoralnya agak kurang menarik, tentu aja harusnya sahamnya juga nggak bisa banyak bergerak gitu. Ya, jadi mendingan dilewatin dulu, kita pindah ke sektor finance. Ya, akhirnya sektor finance mampu balik lagi masuk ke area kotak ini ya. Area kotak, tapi ini garis merah, ini merupakan area resisten. Ya, area resisten yang cukup kuat. Ya, area resisten yang cukup kuat. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah ini akan kuat naik atau malah jadi reversal, sinyal reversal, ya. Nah, kita mulai bahas Big Bang-nya dulu. Ya, so far sih Big Bang-nya karena hari ini hijau ya BBCA, ya harusnya masih bisa naik dulu sampai sini 7.700. Ya. Nah, kalau yang nurut ya ambil di sini sebagian, ya di sini sebagian berarti di sini masih pada punya ya harga 7.200 ya. Harusnya udah bisa nanti di sini mungkin bisa profit taking gitu kan. Ya. Eh, jadi itulah kenapa sih kita harus cicil di saham yang model seperti BBCA ini gitu karena eh,
kita pada saat harga sahamnya turun, kita belinya sedikit, berharap turun lagi, ternyata ada kemungkinan kan harga sahamnya nggak turun lagi malah mantul gitu kan. Ya udah, kita syukurin apa yang kita dapat gitu. Jadi jangan sampai kita udah belinya banyak, ternyata habis udah beli banyak malah turunnya dalam gitu kan. Makanya kita cicil bertahap gitu. So untuk BPCA masih ada potensi naik sampai 77, tapi setelah 77 ini harusnya ada koreksi ya. Harusnya ada koreksi. BBRI. Nah, BBRI hari ini agak kurang bagus ya. Nah, ini lebih arahnya malah lebih bakalan koreksi dulu sih kalau menurut saya. Sebetulnya ini ada gap gitu ya di 4130. Sorry, 4150. Dan selamat juga ke Bapak Ibu semua yang udah mengikuti rekomendasi ya, beli di area sini. Ya, beli di area sini. Pembelian pertama. Ya, udah bisa taking profit duluan. Nanti mungkin bisa antri beli lagi di sini atau minimal di sini dulu ya, tapi tetap aja belinya bertahap, pakai porsi-porsi yang sudah pernah diajari. BBNI resisten di 8.000 ya, hampir ditembus, tapi bukan hampir, sudah ditembus, tapi sayangnya penembusannya dari sisi openingnya aja, closingnya masih di bawah, dan karena closing di bawah resisten gitu ya, volume tinggi, nah ini malah lebih ke arah potensinya turun. Jadi Big Bang so far selain BCA potensinya turun. Ya, Mandiri pun sama ya, hari ini udah mulai turun. Ya. Nah, di sektor finance kemarin kita sempat punya Amar. Ya, kita sempat punya Amar break 316 tambah barang ya di sini. Ternyata habis breakout turun lagi. Nah, ini satu candle panjang ya, yang ini ya. Satu candle panjang, volume tinggi, low-nya adalah 300. Oleh karena itu kemarin kita pasang trailing stop ya atau stop loss di bawah 300 dan hasilnya confirm nih. Ya, harga sahamnya lanjut turun. Nah, turun area sini ini menarik. Kenapa? Karena di area 280 ini ada satu candle panjang lagi ya. Ini low-nya di 278 ya. Kalau mau spekulasi mungkin area pertama di 278 ini. Gitu. Ya, kalau saya sih malah lebih berharap dia lebih turun lagi sampai 230-an atau 240 gitu ya. Karena kalau cuma sampai sini kagok. Tapi ya kita lihat dulu ya marketnya responnya gimana. Oke, Amar awalnya kita punya udah cut loss dan kita punya BRIS. Ya, BRIS ada satu candle panjang ya. Ini bisa dijadiin untuk harga saham di sini sebenarnya ini bisa dijadiin support nih. Nah, cuman karena saya nggak mau terlalu berlama-lama gitu ya. Makanya untuk saham apa namanya BRIS saya naikin stop loss sampai di bawah 16.30 ya supaya nanti kalau stop lossnya ini kena ya mungkin di area 15.45 sampai area sini ini bisa kita manfaatkan untuk masuk lagi gitu ya. Ya, jadi area biru sampai area kuning. Gitu. Ini bisa kita manfaatkan buat masuk lagi. Mudah-mudahan besok sih naik ya. Saya nggak tahu bisa atau nggak masuk ke dalam kotak ini. Yang jadi target kita. Ya, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa, ya besok akan kena stop loss. Ya, atau trailing stop. Ya. Kenapa trailing stop? Ya, karena supaya profit kita tuh
meskipun berkurang ya, karena nggak kejual di puncak yang sampai sini di 17.10. Nah, minimal profit kita tuh masih ada. Dibanding kita masih nahan, ternyata turun sampai sini dan malah turun lagi lebih dalam, nah kan jadi nggak profit. Ya, itulah kenapa kita manfaatkan trailing stop ya. Agro juga sama. Nah, agro ini udah beberapa kali di resisten di 865 ini diuji ya, tapi ternyata belum bisa closing di atas 865. Nah, jadi kita pasang trailing stop juga ya, atau stop loss-nya kita naikin bertahap ya. Ini kenapa? Karena kalau misalnya kena stop di bawah 815 ya potensinya bisa turun lagi masuk ke range 785 sampai 685 gitu. Ya, jadi supaya masih bisa merasakan profit ya turunin naikin trailing stop-nya atau naikin stop loss-nya. Nah, baru hari ini juga kita rekomen saham bank. Ya, baru hari ini kita rekomen saham bank. Nah, kalau kita lihat nih, saham bank ini kan gambarnya udah ada ya, garis biru ya. Di mana garis orange ini merupakan garis apa namanya? Ya bisa dibilang garis resisten ya. Nah, ini kurang lebih di 2040. Ya, kurang lebih di 2040 tadi sempat naik sampai 2050 tapi balik lagi. Nah, tapi yang perlu kita perhatiin ini adalah pertama di sini ada hammer, udah gitu dia nggak bikin new low ya. Dia malah bikin new high dan higher low. Candle ini pun juga sama, volume juga udah mulai meningkat. Hari ini lebih meningkat lagi. Nah, saya rasa besok bakalan kenceng. Target sementara sebenarnya terdekat di 2200-an gitu ya. Baru next bisa sampai 24 dan 2,5-an ya di sini. 2,5 nanti baru sampai 28 gitu. Ya, so far sih masih menarik ya. Di time frame 30 menitnya. Oh, sorry, kok time frame 30 menit. Saya mau kasih tahu di time frame weekly kok. Nah, nih di time frame weekly candlenya hammer ya, candle hammer udah gitu stokastiknya ini kan sideways ya Bapak Ibu ya. Ini kan sideways. Jadi kita pantauin stokastik. Stokastiknya juga udah mulai naik ya. Jadi harusnya minggu ini level 2040 2050 ini bisa dijebolin atau alias closing di atas itu minggu ini gitu ya. Ya. Mungkin baru minggu depan akan lebih kencang lagi gitu. Tapi setidaknya kita punya harga yang cukup rendah meskipun nggak rendah-rendah banget. Ya, itu bank. Nah, di sektor ini kita masih ada Cevin, Lipan Finance. Ya, nah, so far sih masih sesuai plan. Ya, so far masih sesuai plan dan masih menarik gitu ya, dan masih menarik. Ya, tinggal diikutin aja dulu untuk sementara. Ini weekly-nya pun masih ada potensi sampai minggu depan ya. Sampai minggu depan harusnya masih menarik untuk saving. Terus kebetulan kita banyak ya di sektor ini ada Trim Mega Sekuritas. Ini kalau kita panjang harusnya dia udah jebol ya, udah jebol
hari ini nguji tone trend line ditutup hijau ya. Saya meskipun volumenya kecil ya. Nah, ini tinggal 1-2 hari lagi gimana? Kalau dia bisa closing di atas berapa nih? 286. Oh, 288. Bisa closing di atas 288, ini arahnya lebih ke arah naik. Ya, ini masih bagus juga. Kalau kita ngelihat weekly chart, meskipun ini udah pola 3 candle ya. Ini pola candlestick-nya namanya Three White Soldier ya. Jadi 3 candle Marubozu. Ini sideways di dalam satu candle ini. Ya. Ini model sama, mirip sama kayak Breeze ya. Cuman Breeze weekly-nya lebih menarik ya. Weekly-nya lebih menarik. Satu ekor panjang, candle kedua, candle ketiga ya. Ini udah 3 Three White Soldier juga. Jadi ini harusnya sideways sekarang. Gitu. Ya. Nah, di sektor ini pun ada beberapa saham yang menurut saya menarik gitu ya. Tapi belum tentu masuk ke dalam porto. Yang pertama itu ada ASJT. Ya, ini ASJT ada satu candle panjang, sisanya ada di dalam, jadi tinggal nunggu break ini. Harusnya dia confirm. Ya. Break atas lanjut naik, break bawah lanjut turun gitu. Ya, target sementara ya di sini. Ya, 172. Nextnya di sini. Nah, 172 sampai 182. Tapi ya ini sayangnya nggak liquid ya. Terus yang kedua ada Amor. Ini juga sayangnya agak kurang liquid. Ya, volume transaksinya kecil banget gitu ya. Tapi ini menarik gitu. Ya, ini menarik. Oke, terus terakhir ada Baca. Sorry, dari tadi weekly. Nah, ini ada Baca. Ya. Ini dia harus kuat dulu closing di atas 159 baru dia menarik. Oke, untuk sektor perbankan atau finance itu dulu, kita lanjut ke sektor berikutnya, infra. Nah, eh, kalau kita lihat ya sektor infra ini sementara ini kan lagi sideways ya Bapak Ibu ya. Sideways di range yang cukup lebar gitu ya. Nah, ini malah saya lebih lihatnya tuh lebih ke arah sinyal positif. Ya, sinyal positif dari sektor infra eh, dari weekly-nya positif, daily-nya juga positif, monthly-nya pun positif. So, ke depan bakalan banyak saham-saham yang ada di sektor ini yang akan kita beli. Atau, sorry, yang akan kita rekomendasikan gitu ya. Kemarin sudah kita rekomendasikan Friend. Ya, Friend. Ini udah kita rekomendasikan. So far masih sideways ya, nunggu dia closing bisa di atas 102 ya, 100 sampai 102. Kalau ke closing udah di atas itu targetnya 120 sampai 168 atau 170. Tahu dari mana? Nah, kita besarin time frame ke weekly. Nah, kalau di weekly, nah ini ada resisten, ini ada support gitu. Artinya dia lagi sideways di range 50 sampai 158.
seperti itu. Ya, lagi sideways di range 150 sampai 158. Jadi ada potensi arahnya ke sini. Cuman ya kita lihat dulu. Saya nggak mau bilang muluk-muluk gitu ya. Kita lihat dulu di area sekitar sini bisa nggak kuat gitu ya. Kalau kuat, lanjut lagi di sini. Kuat enggak? Kalau kuat, lanjut lagi di sini. Oh, sorry, di sini. Kuat enggak? Kuat ya, lanjut lagi. Gitu ya. Jadi ya kurang lebih inilah target-targetnya untuk si trend. Ya, kebetulan kalau kita besarin time frame-nya lagi pun juga harusnya masih menarik ya. Ya, masih menarik. Ya. So, itu friend. Nah, kita juga kemarin masuk ke ISAT. Ya, habis masuk langsung kenceng. Karena breakout, nah sayangnya hari ini ada bikin ekor ya. Nah, kalau besok candle-nya masih bisa hijau, masih menarik sih. Kalau udah merah, agak-agak. Ya, ini friend. Ada potensi nutup gap. Ini ada beberapa gap. Ya, kurang lebih di sini targetnya. Terus di sektor Telkomnya pun juga menarik ya. Telkomnya juga menarik. Ya, menarik. Dia lagi sideways. Nah, nunggu jebol 4390 arahnya ke sini. 4620 sampai dengan sini. 4560. Ya, so far masih menarik. Jadi kebanyakan sektor apa bisnis telekomunikasi lagi oke sekarang. Kemungkinan ya, kemungkinan besok akan XL ini akan direkomendasikan juga. Kemungkinan. Ya, saya masih lihat-lihat. Ini potensi double bottom gitu ya. So, kita akan lihat besok. Nah, selain itu ya, kita punya TOWR. Ya, TOWR kalau dia bisa closing di atas garis merah ini ya, di atas 1200, nah ini membuka peluang menuju sini ya, ke atas area tender offer. Terus coba kita cek konstruksinya ya. Ya, konstruksinya sideways. Ini bisa dipantau ya, area sideways. Ya, stokastiknya ada divergence ya, ada divergence. Nah, mungkin nih break 535 ini udah mulai menarik nih. Ya, waskita, Wika, Wika masih belum terlalu kelihatan. KTPP-nya, KTPP kalau bisa break 950 menarik. Adinya kalau bisa break berapa nih? 780 baru bilang. So untuk sektor infra sepertinya itu dulu ya. Ya, sektor infra sepertinya itu dulu. Oke, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Herdi ya. Kenapa dengan Sido? Sido itu beritanya tuh penjualannya naik tapi labanya turun. Ya, penjualannya naik, labanya turun berarti ada beban yang eh, di luar dugaan nih. Bebannya meningkat.
Ya, berarti kurang efisiensi. Oke, lanjut ke sektor berikutnya. Basic industri. Nah, basic industri kali ini bentuk pola apa descending wedge ya. Jadi yang disebut dengan descending wedge itu low apa high-nya makin rendah, low-nya makin rendah juga, dan jarak antara high dan low makin lebar. Ya, jadi model kayak toa, ya, toa atau speaker gitu. Nah, sekarang sih kebetulan lagi sideways, tapi arahnya cenderung naik, ya, arahnya cenderung naik. Nah, di saham ini itu naik tinggi karena kebanyakan didukung oleh trio metal. Ya, ada Antam, ada Inco, ya, terus ada Tins. Nah, untuk saham ini, trio metal ini terus terang sampai sekarang saya masih belum berani rekomendasi. Ya, masih belum berani rekomendasi. So, di saham ini yang menurut saya menarik itu adalah yang pertama ada saham BRPT. Ya, BRPT sempat koreksi masuk ke area sini ya. Ini area yang udah kita gambar jauh-jauh hari. Sideways. Nah, baru hari ini breakout dengan volume. Nah, mungkin kita akan besok akan di opening ya, kita akan rekom 50% dari selisih high dan low di candle ini. High dan low-nya low 900, high-nya 970, berarti selisih 70 bagi 2, 35. Artinya 935 ini baru akan kita rekomendasikan untuk buy. Ya, 935 ke atas. Ya, 935 sampai 950 ya. Targetnya bentar, saya pasang trendline dulu deh. Oh, pas banget nih di trendline. Oh, udah. Harusnya targetnya bisa sampai ke sini. Nah, 1100. Ya. Jadi kita akan buy di 935 sampai 950 dengan target 1100. Cut loss-nya di bawah sini, 860 ya. Terus yang kedua ada Kras. Ya, kemarin sempat kita rekom tapi sayangnya nggak dapet ya. Nggak dapet dan keburu udah naik sampai target, makanya saya bilang cancel. Nah, sekarang dia lagi sideways. Nah, saya nunggu dulu, nunggu ada satu candle konfirmasi. Pokoknya nunggu ada candle konfirmasi baru kita akan buy. Atau minimal dia bisa crossing di atas 392. Ya. Terus coba kita lihat NICL. NICL-nya juga trennya mulai naik tapi ini dulu ya, apa namanya, kita pantau dulu. SKMI ini juga boleh Bapak Ibu boleh pantau ya, boleh perhatiin. Ini ada satu candle panjang dengan volume tinggi ya. Nah, ini sideways. Jadi dia akan jalan kalau dia break 78, dia baru akan kencang lagi ya. Targetnya sampai ke 100. Ini sampai dengan sini. Nah, ya, saya sih suka bilangnya 100 aja dulu. Ya, kalau 100-nya udah ini baru ke 108.
Oke, sepertinya coba kita cek Avia. Ya, dulu sempat jadi jagoan kita, ternyata masih belum ada sinyal-sinyal buat jalan lagi ya. Jadi kita akan pending dulu. Oke, di sektor ini sepertinya itu dulu. Kita lanjut ke sektor berikutnya, sektor industrial. Oke, sektor industrial. High, ini juga high. Ya, jadi kurang lebih dia ngebentuk pola double top. Untuk saat ini ya, masih double top. Nah, ini ada gap di sini. Jarak dari sini ke sini ini ada gap. High di sini itu 1271. Low yang di sini 1276. So, harusnya nutup gap atau mungkin turun sampai sini baru dia naik lagi. Bikin pola cup and handle kalau memang dia masih mau lanjut naik. Tapi kalau ternyata dia mau reversal, ya, ya double topnya sebagai support yang ada di sini, ini dijebolin. Baru dia mulai reversal. Ya, nah di sektor ini seperti biasa ada sebenarnya yang ngegerakin di sektor apa di saham Astra ya dan Yuti. Nah, tapi kebetulan kita akan bahasnya adalah BMTR. Ya. BMTR tadi pagi sebenarnya saya memang mengharapkan ini dijual ya, tapi nggak mengharapkan candle merah gitu. Ya, kenapa? Karena saya mengandalkan ini akan bentuk pola yang namanya three white soldier ya. Jadi pola three white soldier itu kan candle hijau 3 hari berturut-turut. Nah, barulah gitu pas di closing kita jual gitu. Ternyata pagi-pagi cuma sampai 470 terus merah. Nah, setelah ini gimana? Dengan muncul satu candle merah ini kita sebut dengan shooting star atau inverted hammer. Inverted hammernya ada di area resisten masalahnya. Jadi potensi lebih ke arah turun. Nah, jadi kita cuma bisa pakai namanya trailing stop atau stop loss. Ya. Kemungkinan ya, saya masih harus lihat dulu. Kemungkinan tuh nanti akan koreksinya masuknya di sini. Ya, 322 sampai 352. Ya, kemungkinan akan koreksi masuk sini terus lanjut naik lagi. Kemungkinan. Nah, makanya dibanding seperti itu, kalau nanti udah kena trailing stop, ya kita akan cicil beli bertahap. Ya, ini area pertama yang kuning, 370 sampai 380 cicil bertahap. Baru di area ini area beli pertama, baru di sini area beli kedua. Ya. Karena kemungkinan kita akan stop loss-nya akan kita naikin atau trailing stop-nya akan kita naikin ke sini di bawah 388 ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Ya, kalau saya lebih suka seperti ini ya, pas di bawah dia breakout nambah gitu. Nanti kan ini uptrend, ya, tinggal pasang trailing stop. Tapi yang jelas pas nambah-nambahnya lagi ya jangan lebih banyak dibanding waktu beli di bawah gitu ya. Jadi ini area beli eh, si apa tuh namanya? BMTR. Ya? Area belinya BMTR. 370 380 sama 322 sampai 352. Ini area beli. Harusnya sih turun di sini tanpa volume. Ini kan volume juga udah makin kecil. Atau ini kalau 322 kepanjangan kita kecilin lagi sampai low di sini tuh 330. Ya, kurang lebih di sini.
belinya nanti bertahap. Kita akan beli bertahap ke bawah. Ke bawah makin besar. Kalau ke atas harus makin kecil. Terus kita masih ada MLPL. Ya, sempat breakout 172, ternyata balik lagi. Ini juga masih sama ya. Kalau dia belum bisa closing di atas 172, masih sideways. Terus ada behit juga ya, kita ada rekom behit karena behit juga salah satu grupnya MNCN ya. Ya, ini kemungkinan akan sideways dulu, balik lagi masuk ke area sideways. Ya. Seperti biasa, rank sideways yang di atas itu kan di area 74 sampai 78. Selama belum bisa lewat itu ya masih sideways. Oke, terus di sektor ini kemungkinan belum ada lagi yang menarik. Ya, kemungkinan belum akan ada lagi yang menarik. So, kita akan pindah ke sektor selanjutnya, yaitu sektor transportasi. Nah, untuk sektor transportasi secara teknikal tuh masih menarik ya. Masih ada potensi naik sampai 2144. Dan kalau dia bisa breakout ini harusnya bisa lanjut lagi sampai 2385. Nah, sahamnya kita ada ASA. Ya, ini yang udah kita beli. Ini masih menarik ya, masih menarik yang jelas sementara resistennya ada di garis hitam ya. Resistennya ada di garis hitam. Terus berikutnya ada TNCA yang barusan dibeli juga hari ini ya. Hari ini beli naik dengan volume yang cukup lumayan ya. Harusnya kalau besok satu candle hijau lagi eh, bikin new high dan new higher low gitu, itu akan mengkonfirmasi kenaikan dari si PNCA ini ya. Coba kita lihat Nelly. Nelly ini juga menarik ya Bapak Ibu ya. Nelly hari ini naik cukup lumayan, ini menarik. Mungkin kita akan masukin ke dalam porto. Ini jadi area target 382 sampai 400. Dan ini akan jadi stop loss. Oh ya, tadi itu keluar berita jelek dari Bluebird ya. Kalau dia lagi ada eh, kasus harus bayar berapa gitu. Nah, ini akan jadi sentimen negatif ya. Makanya kalau yang punya mending keluar dulu, kalau belum punya ya jangan masuk dulu. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya ya. Jadi di transportasi terus terang nggak terlalu banyak. Tekno. Teknologi masih sideways ya, ini kelihatannya terbeban oleh pergerakan saham GoTo yang arahnya lebih ke turun dibanding naik ya. Dan kebetulan kita ada sahamnya buka ya. Hari ini pun keluar informasi bahwa laporan keuangannya buka berbalik dari negatif jadi positif ya. So ini harusnya besok akan mendongkrak, harusnya ya, harusnya akan bikin saham ini lanjut naik lagi. Terus saham ini
di saham ini, di sektor ini mungkin yang bisa dipantau sekarang ada WIRG. Nah, ini ada satu candle panjang. Candle keduanya ada di dalam candle panjang. Setelah low-nya ini di breakdown, langsung turun. Gitu ya. Ini pola candlestick. Nah, eh, apa namanya? Hari ini ada satu candle hijau ya dengan volume yang cukup lumayan. Nah, harusnya kalau besok satu candle hijau lagi, itu harusnya bakalan mengkonfirmasi kenaikannya. Cuman saya lebih prefer belinya pas breakout 40 dulu. Supaya lebih enak. Gitu ya. Terus eh, kita ada saham kios. Ya. Kios ini mau red issue. Masa perdagangan right-nya sampai tanggal 5 Agustus. Ya, harusnya itu di hari Jumat kalau nggak salah. Ya, harusnya setelah itu baru akan kencang. Atau sebelum itu baru akan sebelum itu harusnya udah kencang, tapi dekat-dekat terakhir, dekat-dekat akhir gitu. Ya, berarti mungkin di sekitar Rabu atau Kamis baru kencang. Ya, harusnya kencang kalau nggak banyak yang tembus nanti. Tujuannya jadi nggak tercapai. Dan ini malah lebih kelihatan dia membentuk pola yang namanya inverted head and shoulder ya. Nah, ini. Nah, ya kurang lebih kayak gini. Yang seperti saya bilang, kalau misalnya dari tren turun, dia mau jadi tren naik, harus bikin suatu pola. Ya, pola reversal. Chart pattern-nya reversal. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya. Eh, IDX non cyclical. Nah, IDX non cyclical ini kalau kita lihat nih jangka pendek ya. Ini top, ini top. Nah, harusnya ini ada potensi bikin pola yang namanya double top. Nah, hokinya tuh hari ini candle-nya hijau, volumenya tinggi. Kita coba cek persahamannya gimana. Unilever. Unilever so far eh, di sini kan sideways ya di dalam kotak. Nah, ternyata di breakdown di sini volumenya tinggi, berikutnya juga turun. Hari ini juga belum berhasil closing di atas kotak. Oleh karena itu kita sempat cut loss ya di sini. Ya, sempat cut loss dulu karena kita berharap potensi koreksi sampai 4.000 lah minimal. Terus dari ICBP ini juga breakdown ya, breakdown. INDF-nya juga kalau nggak salah breakdown. Oh belum, INDF-nya belum. INDF-nya belum. Ya, kita lihat dulu besok kayak gimana. Dan yang memberatkan adalah rokok. Gudang garam ya turun sekitar 4% hari ini. Sekelas gudang garam turunnya 4%. Ya, ini kalau misal kita tarik Fibo dari sini sampai sini. Nah, ini udah dekat-dekat area buat ngumpulin di 20 berapa? 26.000. Tapi kalau masih lanjut turun masih bisa sampai 20.000 gitu ya. Oke, terus di HMSP pun juga kurang menarik. Ya, ini potensi juga turun ke bawah.
Oke, yang menarik di ini ada Aisyah. Ya, ini sideways juga. Tunggu break ini baru confirm dia naik 152. Breakdown ini confirm dia turun 138. Terus coba Mayora dulu ya. Saya belum lihat chart Mayora. Mayora ini juga menarik. Ya, Mayora ini menarik kalau dia bisa breakout 1820. Ya, targetnya ke sini dulu. 2000. Stop loss-nya di bawah sini. 1710. Terus yang menarik lagi, kita ada Cepro juga ya. Ada Cepro. Nah, ya, harusnya dia kalau bisa break high yang ada di sini, 73 ini baru akan lanjut naik. Gitu ya. Tapi hati-hati kalau ternyata dia malah free flow yang ada di sini, di bawah 68. Itu malah jadi kurang bagus. Atau breakdown trendline ini. Ya, jadi kita kalau kasih range tuh ya 67 68 lah. 67 lah supportnya berarti. Gitu. Terus kita masih punya Emrat ya Mustika Ratu tapi sekarang lagi sideways ya, lagi sideways. Ini selalu open di bawah udah gitu naik. Seringnya gitu. Mungkin yang bisa dipantau itu ada WIM ya. Naik tinggi satu candle shooting star harusnya turun masuk lagi ke area sini baru benar. Terus kebetulan kita hari ini profit asa ya. Nah, kenapa sih kita pasang trailing stop di atas ya? Saya mau jelasin dulu. Nah, jadi ini tuh kan sebenarnya pola three way soldier di time frame 30 menit. Nah, makanya saya pasang trailing stopnya di sini. Oh, sorry. Di low hari ini. Hari ini tuh yang di sini. Eh, hari ini tuh di mana sih? Low. Oh, di low hari ini. Sorry, sorry. Di low yang kemarin di sini. Ya, saya pasang di low yang kemarin di sini. Nah, puji Tuhan setelah di sell di 330 dia turun ARB. Nah, kalau udah ARB gini, ya kita balik lagi ke daily. Ini potensinya bisa turun sampai 282 itu minimal. Ya, kalau dari Fibonacci kita ukur target penurunan itu di ya sekitar 282 sampai 27-an ya, sekitar sini. Ya, itulah fungsi dari stop loss ya. Kalau enggak kita hilang barang ya beberapa kali ini kan suka nipu ya si Samasa. Ya, kalau kita langsung main asal jual, nah, takutnya nggak kebagian naiknya gitu. Ya, tapi kalau dengan kita pasang trailing stop, meskipun nggak terlalu ujung profit yang kita dapat, tapi cukup lumayan. Makanya kalau saham lagi trending gini kita ikutin. Sebenarnya sih kayak gitu ya. Modal kayak BP nih. Ya, kalau mau ngikutin bisa ya. Sementara
Kalau di hari ini ya, hari ini trailing stopnya di sini, di bawah yang sini. Nah, besok pasang trailing stopnya di sini. Asalkan udah punya bawah gitu. Gitu. Kalau belum punya bawah ya susah. Besok trailing stop di sini bisa aja dikenain. Kalau kita masuknya baru di besok. Gitu. Makanya terlalu beresiko kalau udah sahamnya naik ini dan kita nggak punya. Mendingan kita cari saham yang lain. Tapi kalau kita udah punya di saham ini, kita tinggal ngikutin trailing stop-nya aja. Oke ya, di saham non cyclical kurang lebih itu aja. Karena kalau menurut saya saham di CPO ya, meskipun CPO-nya naik gitu, tapi masih menurut saya masih kurang menarik. Mungkin baru di minggu depan atau 2 minggu lagi baru menarik menurut saya. So untuk di sektor non cyclical ini dulu kita lanjut ke indeks energi. Nah, indeks energi kita tarik Fibonacci. Sudah masuk ke area target ya. Golden Fibo di 16 sorry. Sorry. Eh, ada di posisi 127,2% dari Fibonacci. Nah, kalau satu hari lagi bentuk pola candle reversal, bearish reversal dan koreksi. Nah, ini bisa dikatakan dia false breakout ya. Artinya apa kalau dia false breakout? Ya, turunnya itu bisa dalam, bisa sampai sekitar 1.700 ini ya, 1680 sampai 1.700. Nah, itulah kenapa saya sempat warning dari saham batubara ya, karena saham-saham batubara model kayak Harum itu dari 1.400 itu udah naiknya cukup tinggi ya, udah masuk area target sebenarnya. Terus Indi juga ya, kalau Bapak Ibu ingat saya sempat bilang ini potensi balik ke 2728. Nah, ini udah capai. Harum lagi. Adaro saya sempat bilang bisa nutup gap ya. Ini area berapa? 3.430. Nah, ini harusnya satu candle lagi. Nah, setelah itu nggak tahu arahnya mau kemana. PTBA yang belum nutup gap. Ya, PTBA masih belum nutup gap di sini. Gitu. Ya, kita cuma bisa pasang trailing stop aja. Oke, ya, terus kita ada Dow juga. Nah, ini harusnya kalau dia nggak rebound besok kena trailing stop, kena stop loss itu pasti. Di sektor ini yang menarik, ya. Jadi di sektor energi, bukan artinya nggak ada yang menarik ya, di sektor energi. Cuman kan ada pergeseran, ya, yang biasa digerakin oleh batu bara itu batu bara akan koreksi, terus saham-saham minyak, saham gas itu masih potensi untuk naik ya. Jadi di energi ini saya masih positifnya untuk sekarang ya. Untuk sekarang itu ada di minyak sama di gas. Batu bara harusnya udah mulai koreksi ya. Jadi kita akan kurangin, nggak akan tambah barang di batu bara. Ya, kita akan kurangin saham batu baranya malah. Eh, kita akan pindah ke minyak dan gas. Ya, minyaknya ada Medco, ada Elsa. Ya, kebetulan Medco kita punya harga bawah ya, yang udah lama kita beli dari sebulan yang lalu. Sempat naik sampai 700 dan kita nggak jual. Karena target kita di 1.000. Nah, kita akan coba lihat lagi pergerakannya kali ini gimana. Untuk Elsa, ini juga menarik. Ya, break 314 ini akan bikin naik sampai 340. Ya. Terus
Kita tadi ada rekom Pegas. Ya, Pegas tuh sekarang memang masih sideways ya. Ya, masih sideways di rank ini ya. Nah, tadi kenapa direkom? Karena tadi tuh saya lihat di time frame 30 menitnya menarik. Nah, ini udah ada satu candle hijau, saya rekom. Ternyata candle berikutnya merah dan ada di dalam. Ya, ini masih sideways. Butuh satu candle hijau lagi yang mudah-mudahan besok ya supaya mengkonfirmasi pergerakannya. Ya, untuk saham di sektor energi paling itu dulu ya. Yang saham-saham batubara akan kita pasang trailing stop ya supaya profitnya nggak terlalu habis. Dan yang terakhir itu adalah sektor properti. Oke, sektor properti ini ada satu candle panjang, ya, meskipun beberapa hari ada candle ekornya di atas. Nah, ini sebenarnya ciri bahwa dia akan sideways ya. Nah, dia akan sideways. Nah, tapi kalau dia kuat di atas itu, nah itu potensinya akan menarik ya. Dan kebetulan kita ada Sumarekon. Ini pertama kali direkom, besokannya sempat naik tapi turun lagi. Hari ini pun masih sideways-nya kemana-mana. Terus ada base yang udah lama kita pegang dari harga 110-an. Oh, sorry, 115-an yang kita beli. Nah, sekarang udah 138. Trailing stop-nya masih ada di sini ya, di 127. Terus hari ini nambah ada APLN. APLN. Nah, tadi sempat breakout. Ini saya ganti warna dulu. Saya sempat breakout tapi balik lagi. Harusnya ini besok masih bisa naik. Ya, masih bisa breakout. Mungkin malah dengan volume yang lebih kencang. Target sementara masih di 127, 128. Tapi lewat dari itu bisa 150-an. Nah, ini yang kita incar ya. Artinya pada saat targetnya ke arah sini 150, polanya adalah inverted head and shoulder. Ya, ini yang akan jadi pola kalau memang kejadian. Ini low-nya, sorry, ini head-nya naik sampai sini, nah ini turun lagi. Nah, kalau kejadiannya seperti ini. Ya. Terus kita ada Astri juga. Ini udah cakep, tinggal besok harusnya kencang. Ya. Terus satu lagi yang potensi menarik menurut saya ada MDLN. Cuman sayangnya dia udah naik duluan ya. Udah naik duluan jadi harus nunggu dia koreksi dulu. Ya, itu koreksinya sampai mana itu yang akan kita cek. Oke, untuk sektor properti sementara ini dulu. Ya, ada yang mau ditanyakan?
Oh, ini ada wood. Wood masih sideways ya, masih sideways, ada potensi uptrend. Jadi kalau dia bisa break 620 lanjut naik. Ya, targetnya sementara 700. INTP. INTP belum kelihatan ada pola ya, mendingan untuk sementara jauhin dulu ya. Apalagi hari ini candlenya merah ya. Kecuali besok candlenya tiba-tiba balik hijau, nah itu masih cukup oke. Tapi kalau besok udah merah lagi, mending keluar dulu. Semen-semen kayaknya belum terlalu menarik sih. Meskipun propertinya udah mulai menarik. Mungkin butuh satu candle lagi hijau nih untuk SMKR. Asri, eh, kita cek weekly-nya ya. Nah ini weekly-nya Asri, ini doji ya, terus hijau, candle hijau, volumenya udah mulai naik. Nah ini yang saya ekspektasikan bahwa adalah ini candle pertama, candle kedua, dan nanti akan ada candle ketiga, jadi three white soldier di weekly chart seperti itu. Ya, APLN-nya belum terlalu kelihatan memang, tapi sebenarnya udah cukup menarik sih kalau dia bisa breakout yang ini tadi di 116 atau di high yang hari ini tadi. Ayam-ayaman, ayam-ayaman sebenarnya cukup menarik menurut saya, cukup menarik, tapi ada tapinya. Eh, Kayak Capwa nih, dia harus bisa dulu kuat di atas 1545. Terus Cepin itu harus bisa kuat dulu di atas 6000 seperti itu. WMUU WMUU-nya sih masih sideways tadi. WMPP yang udah mulai menang. WMPP-nya sih menarik. Mungkin WMU-nya besok bakalan jalan juga sih. WMPP-nya yang menarik. Nah, sempat jalan tapi balik lagi. Ini lagi sideways. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, mungkin malam hari ini sampai di sini dulu aja. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan.